Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mangatur Febrianto Gabriel Pasaribu. Saya berasal dari program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pasar dan lembaga keuangan dengan topik bagaimana seharusnya masyarakat, perusahaan asuransi, dan OJK bersikap dalam menghadapi kondisi industri asuransi nasional yang disebut mengalami kegagalan sistemik, yaitu kegagalan yang bukan hanya masalah satu perusahaan, tetapi juga mencerminkan kelemahan pada sistem industri secara menyeluruh. Topik ini saya angkat dari pemberitaan media asuransi yang mengutip Direktur Hukum dan Kepatuhan PT AIA Finansial Ibu Rista Katrini Manurung dalam sidang promosi doktoralnya. Beliau menyampaikan bahwa kasus gagal bayar Jiwasraya bukan peristiwa tunggal, karena pola serupa juga terjadi di Asabri, Manarta, hingga Bakri Life. Nah, Bapak Ibu, Jiwasraya gagal membayar klaim nasabah mencapai nilai belasan triliun rupiah akibat kesalahan penempatan investasi beresiko tinggi dan juga rekayasa laporan keuangan. Pola serupa kemudian muncul juga di Asabri, Wana Arta, dan juga Bakri Life. Perlu dicatat Bapak Ibu, meskipun sering disebut suatu rangkaian dalam satu rangkaian kegagalan sistemik, akar masalah masing-masing sebenarnya tetap berbeda. Jiwasraya soal tata kelola investasi, Wana Arta soal penyalahgunaan dana dan produk investasi ilegal, lalu juga Asabri soal pengelolaan dana pensiun negara. Jadi, sistemik di sini lebih tepat dimaknai sebagai celah pengawasan dan tata kelola yang berulang kali muncul di berbagai perusahaan. Nah, jadi bukan masalah yang identik persis ya, Bapak Ibu. Nah, menurut Rista, akar persoalan terdiri dari dua, yaitu regulasi yang tertinggal dari kecepatan inovasi produk keuangan, dan juga penegakan hukumnya yang belum cukup tegas dan juga cepat. Nah, Bapak Ibu, sikap masyarakat ataupun konsumen. Nah, salah satu poin dalam artikel ini, konsumen masih cenderung percaya penjelasan agen tanpa memverifikasi isi daripada polis itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini cukup berbahaya ya, karena produk asuransi adalah komitmen jangka panjang kita. Bisa 10 sampai dengan 30 tahun, tapi sering juga diputuskan hanya berdasarkan kepercayaan personal kepada agen. Nah, bukan pemahaman terhadap struktur produk itu sendiri. Sikap yang seharusnya dibangun masyarakat itu ada tiga. Yang pertama, membaca dan memahami polis secara menyeluruh. Termasuk itu membedakan produk asuransi murni dengan produk yang dikaitkan dengan investasi atau biasa disebut dengan PAID. Nah, singkatan PAID ini produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ya, Bapak Ibu. Nah, definisinya itu dia semacam produk asuransi yang preminya sebagian dialokasikan kepada instrumen investasi, sehingga nilainya bisa naik turun mengikuti pasar. Nah, sikap perusahaan yang kedua itu melakukan verifikasi kanal resmi lewat OJK. Nah, Bapak Ibu, eh, kita harus memanfaatkan database agen dan juga database polis asuransi yang sudah diluncurkan OJK untuk memverifikasi status agen polis. Nah, yang ketiga itu kita tidak tergiur dengan janji imbal hasil yang tinggi. Karena pola ini juga berulang muncul di kasus-kasus gagal bayar lainnya. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu sikap perusahaan asuransi. Nah, kasus-kasus ini menjadi pelajaran soal pentingnya tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang seharusnya sehat ya.
ada 3 hal yang seharusnya jadi sikap perusahaan asuransi untuk kedepannya. Nah, yang pertama, transparansi pengelolaan dana premi dan juga, transparansi investasinya. Dengan menerapkan, manajemen aset dan juga liabilitas atau yang kita sebut dengan ALM atau Asset Liability Management, yaitu strategi mengelola aset perusahaan supaya nilainya selalu cukup untuk menutup kewajiban jangka panjang kepada nasabah secara disiplin. Nah, yang kedua adalah menerapkan prinsip market conduct yang baik. Market conduct itu artinya adalah perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam berinteraksi dengan konsumen, mulai dari cara memasarkan produk, memberi informasi, sampai juga menangani keluhan yang semuanya harus transparan dan tidak menyesatkan. Nah, Bapak Ibu ini juga sejalan dengan POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen ya. POJK sendiri adalah singkatan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu aturan resmi yang diterbitkan oleh OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan yang mewajibkan perusahaan berperilaku secara etis, tidak hanya sehat secara bisnis tetapi juga harus mempertanggungjawabkannya kepada konsumen. Nah, sikap yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu mendukung secara proaktif program-program penguatan industri yang sedang disiapkan oleh pemerintah, terutama program penjamin polis yang akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu adalah sikap pemerintah atau OJK. Bagian ini paling krusial ya Bapak Ibu, karena OJK memegang peran sentral mencegah kasus semacam Jiwasraya itu kembali terulang. Kritik dalam artikel ini tuh cukup tajam ya Bapak Ibu. Regulasi dinilai tertinggal dan penegakan penegakan hukumnya pun belum tegas. Dan ini datang dari eksekutif industri itu sendiri, bukan hanya daripada kritik luar. Namun, sebenarnya sudah ada beberapa langkah kebijakan sebagai respon pemerintah. Yang pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 yang merupakan turunan daripada Undang-Undang P2SK atau Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu payung hukum tahun 2003 yang memperluas kewenangan OJK dalam mengawasi dan melindungi konsumen sektor keuangan. POJK ini memperkuat kewajiban transparansi, mekanisme pengaduan, dan perilaku bisnis beretika. Termasuk juga ya Bapak Ibu peraturan khusus untuk produk paydi. Kedua, yaitu dan ini jawaban yang paling konkret menurut saya terhadap kasus Jiwasraya Wanarta. Melalui revisi Undang-Undang P2SK tahun 2026, mandat Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, lembaga negara yang selama ini menjamin dana nasabah di bank ya, kalau bank tersebut bangkrut. Diperluas juga untuk menjamin polis asuransi lewat program penjaminan polis. Jadi, program penjamin polis ini adalah skema baru di mana setiap perusahaan asuransi wajib menjadi peserta dan juga membayar premi penjaminan secara berkala. Mirip juga nih mekanisme dengan mekanisme penjaminan simpanan perbankan yang sudah berjalan selama ini. Tujuannya yaitu misal ada perusahaan asuransi yang gagal bayar di masa depan, nasabah tidak kehilangan seluruh dananya seperti korban Jiwasraya dan Wanarta karena akan ada penjaminan yang akan menggantikannya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, eh, OJK harus meluncurkan database agen dan database polis asuransi sebagai bagian daripada digitalisasi pengawasan, sehingga masyarakat bisa verifikasi langsung secara real time dan OJK juga bisa mengawasi secara real time juga. Perlu digarisbawahi, program penjamin polis ini masih dalam tahap penyusunan aturan pelaksana dan juga ditargetkan berjalan penuh paling lambat pada Januari 2028. Ada jeda cukup panjang antara kasus yang sudah terjadi dengan perlindungan konkret yang baru akan berlaku. Ini jadi pekerjaan eh, rumah daripada OJK, yaitu mempercepat implementasi dan bukan hanya merumuskan kebijakan di atas kertas ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas sebagai penutup
persoalan gagal bayar asuransi ini tidak bisa diselesaikan juga dari satu sisi saja. Masyarakat perlu juga untuk meningkatkan literasi dan tidak pasif dalam pengambilan keputusan keuangan. Perusahaan asuransi itu perlu memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko. Pemerintah juga lewat OJK tentunya dan juga lewat LPS perlu mempercepat implementasi kebijakan yang sudah dirumuskan, terutama program penjaminan polis, supaya benar-benar berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat dan juga bukan hanya sekedar kebijakan di atas kertas ya Bapak Ibu. Kalau salah satu kalau salah satu dari tiga pihak ini lemah atau tidak diawasi secara ketat, resiko kasus seperti Jiwasraya, Asabri, Wana Arta, dan juga Bakery Life itu sangat mungkin terulang kembali ya Bapak Ibu. Karena ini soal sistem yang belum sepenuhnya siap untuk diantisipasi resikonya. Nah, jadi bukan cuma soal satu perusahaan yang nakal saja. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang saya lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.